pengantin baru mandi di sini hilang, tidak pernah kembali alias kalap. Ada penampakan ular besar, ular yang sangat besar. Ada ikan, tidak ada daging, hanya tinggal duri-duri. Oh, kerangka saja Pak ya. Mengenai keanehan atau kegoiban di tempat ini, saya ngambil air itu banyak sekali bunga-bunga yang keluar di situ, dan di dalam jerigen yang saya ambil untuk buat minum itu banyak sekali rambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, sahabatku, teman-temanku, saudaraku sebangsa dan setanah air, serta dimanapun saudaraku berada yang bisa menjangkau dan menikmati saluran ini. Jumpa lagi ya teman-teman, sahabat saudaraku, dengan Edukasi Channel. Di kesempatan yang berbahagia ini teman-teman, saya akan mencoba untuk mereview salah satu petertaan kuno dari era zaman kuno teman-teman. Petertaan ini masih difungsikan oleh warga masyarakat sekitar ya teman-teman, dengan dibuat mandi, dibuat mengairi sawah. Airnya di sisi utara petertaan teman-teman. Nah, ini adalah aliran sungai yang keluar teman-teman. Di sini ini ada patung ya teman-teman, kayak gini. Ini entah patung siapa ini, kurang tahu saya. Yang jelas petertaan ini masih difungsikan. Ini airnya ini masih gembledek mengalir ke persawahan yang ada di sisi utara petertaan kuno ini teman-teman. Oh ya, petertaan ini bernama sumber nganten teman-teman, atau sumber penganten. Kenapa kok dinamakan sumber nganten? Nanti kita menggali informasi sejarah mengenai petertaan kuno ini teman-teman, petertaan sumber nganten. Nah, mari kita zoom bersama-sama teman-teman. Nah, ini adalah kelihatan ini bata-bata kuno, era-era kerajaan kuno. Tadi petertaan ini memang benar-benar asli peninggalan zaman-zaman kuno dulu teman-teman ya. Di sisi selatan itu ada lubang teman-teman, atau gorong-gorong sebagai penyuplai air yang keluar ya, itu kelihatan teman-teman ya. Itu di sisi selatan. Nah, dari situlah sumber air yang keluar dan masuk ke dalam kolam sumber nganten atau sumber penganten ini teman-teman ya. Pagi ini kita akan mereview salah satu tinggalan leluhur yang ada di salah satu desa teman-teman ya. Kita tetap bersama Bapak Jayadi yang akan menginformasikan mengenai sejarah-sejarah kuno yang ada di wilayah sini teman-teman. Beliaunya sekarang berada di depan saya. Assalamualaikum Pak Jayadi. Waalaikumsalam Pak. Kepanggih maling ya. Siap. Ini ada petertaan kuno atau sumber kuno, ini apa Pak Jayadi ini? Ini disebut dari masyarakat sumber penganten. Oh gitu ya. Yang ada di desa Bandung Rejo, Kok dinamakan sumber nganten atau sumber penganten itu sejarahnya apa Pak? Sejarah dari mitos saja, iya. Dari cerita dari masyarakat turun temurun, menceritakan bahwa sumber pengantin adalah sumber yang pernah dibuat mandi sepasang pengantin baru. Gitu ya. Dan mandi di itu. Oh, di jorongan itu ya Pak? Di jorongan itu, dan mereka tidak pernah kembali atau kalap. Gitu Pak ya. Iya.
Itu cerita mitos mistis legenda yang sampai sekarang itu turun temurun Pak ya, yang diceritakan warga itu Pak ya. Ya, karena disebut dari sumber pengantin ya seperti itu. Ada pengantin baru mandi di sini, hilang, tidak pernah kembali, alias kalap. Oh Jadi, iya. dari masa ke masa sumber pengantin tetap seperti itu ceritanya. Iya. Untuk warga-warga di sini tuh masih menganggap cerita itu masih berlaku nggak sampai saat ini ya? Masih Pak, masih diabadikan. Cerita dari masa ke masa. Iya. Kalau menurut Pak Jayadi ini era-era apa ya ini petertaan kuno ini? Kalau dari segi bata-bata kuno yang di sebelah situ Pak, tolong diem. Oh iya. Tolong diem. Oh itu ya, sisi timur itu Pak ya, kelihatan Pak ya. Ada bata merah ya, bata-bata merah era-era kerajaan. Oh iya Pak, bata-bata besar-besar Pak ya. Iya, besar-besar sekali. Yang jelas petertaan ini atau sumber pengantin ini peninggalan dari kerajaan dan ditutupi oleh bangunan kolonial. Oh yang diplengseng gitu ya. Berarti yang kelihatan sekarang ini era-era kolonial nih Pak ya. Era kolonial. Yang dikasih lepa-lepa yang semen tuh Pak ya. Yang diplengseng itu kan peninggalan dari kolonial, tapi masih jelas kelihatan bata-bata era kuno masih kelihatan. Selain cerita legenda mitos mistisnya mengenai ada pengantin yang kalap atau hilang di sini, apa ada cerita yang lain Pak? Ada dari masyarakat sini bilang bahwa ada penampakan ular besar, ular yang sangat besar di sini. Dan ada ikan tidak ada daging, hanya tinggal duri-duri. Oh kerangka saja Pak ya. Cerita dari masyarakat seperti itu. Dan masih banyak lagi sumber-sumber cerita mengenai keanehan atau kegoiban di tempat ini. Hanya dua saja yang saya tangkap dari masyarakat sini adalah ada ular besar di sekitaran petertaan ini atau kolam ini atau sumber pengantin ini. Iya. Untuk sumbernya sendiri Pak, ini kan masih fungsi airnya ini. Ya. Ini mengalir ke wilayah mana tuh Pak? Ini mengalirnya di utaranya kolam ini difungsikan oleh masyarakat sebagai pengairan sawah. Oh, yang di sisi utara itu Pak ya. Sisi utara ini kan dibuat pengairan sawah-sawah warga itu kan untuk mengairi sawah-sawah mereka dan masih difungsikan oleh bapak-bapak tani. Iya, yang di sisi utara sumber ini Pak ya. Iya. Kira-kira sumbernya kok besar-besar gini, suplai dari mana Pak airnya ini Pak? Kira-kira ini? Kita tidak tahu ya. Iya. Itu kan ada korong-korong Pak. Tolong pinjam. Oh itu ya, yang sisi selatan itu. Itu ada korong-korong. Korong-korong pertama itu buatan dari kolonial dan korong-korong yang terakhir itu yang asli Pak. Iya. Cukup dalam juga. Oh gitu Pak ya. Iya. Untuk warga di sini tuh masih menggunakan sumber nganten ini sebagai pundan atau apa Pak? Cuma tempat wisata aja sekarang ini Pak? Kalau dari masyarakat sendiri itu memang menyakralkan ya, tempat ini memang disebut dari masyarakat sini adalah punden, memang punden karena di sebelahnya sumber pengantin kan ada makam. Tolong Pak. Oh iya nih. Oh sisi barat itu makam desa ya, makam desa, makam punden. Oh gitu ya. Dan dari airnya sendiri, air sumber ini sampai sekarang masih digunakan untuk kepercayaan untuk minum, untuk mandi, untuk ritual. Air ini Pak ya, air ini. Oh. Dan di sini kan banyak sekali anak-anak. Itu buat mandi, iya. Buat main. Betul. Ya. Karena gimana juga airnya cukup jernih. Iya. Ini di tengah sawah ya, sumber ini ya. Di tengah-tengah sawah Pak. Iya, ini semua mau ke utara jauh, iya. Mau ke selatan jauh. Tanaman tebu semua ya. Tebu semua.
Tapi tadi kalau dilihat bata-bata yang tersisa itu yang bisa dilihat itu kayaknya besar-besar itu, kira-kira menurut Pak Jayadi itu era-era apa ya Pak Jayadi ya? Bata-bata. Era-era apa, kerajaan apa gitu ya? Kalau menurut saya pribadi dari bata-bata itu kemungkinan sebelum era-era Majapahit. Sebelum ya Pak ya? Sebelum era-era Majapahit. Karena apa, dari ukuran bata cukup lumayan besar dan tebal dan lebar. Dan bisa kita buktikan, bisa kita lihat memang bata-batanya di sini cukup besar. Iya. Kira-kira ada para tamu atau pengunjung atau peziarah yang ngalap berkah di sini, umpama ini ada keluarga yang sakit atau minta pangkat yang naik atau gimana gitu, kira-kira ada apa enggak Pak Jayadi? Kalau untuk ritual dari pengunjung itu sebagian besar itu apa nih, berendam, mandi, dan kirim doa di makam Bunda ini. Kalau ada keluhan masing-masing ya tetap mereka tetap mereka ngalah berkah di sini. Gitu ya, tetap ngalah berkah di sini karena apa nih, dari doa-doa yang dari penziarah yang datang ke sini, otomatis mereka ingin dimudahkan. Iya. Yang jelas masih 1, 2, 3 atau berapa orang yang ngalah berkah di tempat ini. Mohon maaf juga ini kan kepercayaan ya. Betul. Jadi menyangkut keyakinan, bukan hal-hal yang ini tidak. Yang jelas ngalah barokah. Betul. Tempat ini, yaitu mandi, entah itu ngambil air, entah itu nyekar atau ritual. Setiap hari banyak ibu-ibu dan pemuda-pemuda yang antusias, entah itu sudah habis melakukan ritual, apakah kita melakukan ritual mandi, apakah nyekar, kita tidak tahu juga. Yang jelas setiap hari di sumber pengantin ini banyak sekali pengunjung, banyak sekali pengunjung. Iya, ini kalau di lingkungan sini kan masih banyak pohon-pohon besarnya Pak ya. Iya. Jadi makanya tempatnya ini agak ini rindang, sejuk, nyaman. Jadi untuk orang-orang yang pikirannya lagi jutek, lagi pegel, lagi sumpek lah bisa kesini gitu Pak Jayadi ya. Yang jelas ini tempat nyantai yang paling elegan ya. Iya. Karena suasananya adem, pemandangannya juga enak, tengah sawah, tidak berisik. Yang jelas untuk menghilangkan pikiran yang ruwet ya. Betul. Nyantai di sini di sumber pengantin. Iya. Kira-kira menurut Pak Jayadi adakah pengalaman pribadi yang sempat Pak Jayadi lakoni di sendang ini atau sumber nganten ini Pak Jayadi? Kalau soal pengalaman Pak ya, kalau soal pengalaman kita bercerita tahun 2000-an. Waktu itu saya masih bekerja sebagai buruh tani di selatannya sumber pengantin. Iya. Kita ikut buruh tani kerja tebang tebu. Kita ngambil airnya di sini buat minum karena ke kampung jauh. Dan waktu itu banyak sekali bunga yang keluar dari korong-korong. Oh gitu Pak ya. Ya, bunga yang keluar dari korong-korong itu saya tidak tahu itu dari mana asalnya, tidak tahu. Yang jelas saya ngambil air itu banyak sekali bunga-bunga yang keluar di situ. Dan di dalam curigen yang saya ambil untuk buat minum itu banyak sekali rambutnya Pak. Rambut manusia Pak ya? Iya, rambut manusia. Yang jelas mau gimana lagi nggih, kalau tidak kita minum, kita mau ngambil jauh Pak dari kampung Pak. Jadi mau tidak mau kita minum sama teman-teman.
Yang jelas pengalaman pribadi seperti itu Pak. Berarti memang fakta Pak ya itu. Fakta, banyak bunga yang keluar di gorong-gorong itu dan banyak sekali rambut-rambut yang keluar Iya. di situ. Padahal kalau di Pikir Nalar nggak ada yang ngasih bunga Pak ya. Nggak ada kasih bunga. Ya seperti ini kan bersih, nggak ada. Iya. Tapi keluarnya nggak tahu datangnya dari mana, bunga itu nggak tahu. Yang jelas rambut itu panjang Pak, nggak pendek-pendek, panjang. Jadi kayak rambut perempuan Pak ya. Kayak perempuan, panjang rambut. Iya. Yang keluar dari sumber itu. Ya. Itu pengalaman saya tahun 2020. Iya. Waktu saya masih bekerja di penebang tebu. Iya. Jadi itu cerita real, cerita nyata yang sempat dialami Bapak Jayadi mengenai sumber nganten atau sumber penganten ini. Ya, terima kasih atas informasi penjelasan dari Pak Jayadi mengenai cerita mitos mitis legenda mengenai sumber nganten atau sumber penganten yang ada di Kecamatan Jogoroto ya Pak ya. Ya. Yang mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Matur suwun Pak Jayadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, salam budaya. Waalaikumsalam.